Oke, Assalamualaikum. Kita lanjut ke video yang kedua. Oh ya, tadi Ibu lupa menjelaskan bahwa contoh yang bilangan input 2 yang menggunakan Java.io tadi kan menggunakan static buffer reader input ya. Ini wajib harus digunakan. Nah, bisa menggunakan statement yang ini atau bisa juga menggunakan statement yang input stream reader. Oke, tadi belum dicoba ya. Input ini kita buka remarknya ya, input stream reader, kita buka remarknya. Nah, yang ini kita remark dulu tapinya, yang static buffer. Oke, jadi bisa menggunakan static buffer atau input stream reader. Nah, ini nanti untuk input data menggunakan Java I/O. Nah, bisa menggunakan static buffer reader atau input stream reader. Boleh salah satu. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, kalau menggunakan yang ini input stream reader sama dengan input stream reader system in sama ya. Buffer reader input ada variabel input untuk nanti menginputkan nilai yang akan kita input. Ini buffer reader. Nah, kita menggunakan yang ini sama kayak tadi ya. Nah, sekarang coba kita compile. Proses complete. Nah, kalau misalkan kalian menemukan error seperti ini, nggak apa-apa, skip aja. Kita bisa coba dari command.prompt. Oke, jadi banyak cara ya. Jangan khawatir apabila terdapat error. Seperti itu, javc, bilangan input, 2.java, sekarang kita run. Nah, masukkan angka 89 misalnya. Bilangan sama dengan 89. Oke, bisa ya. Jadi, untuk input menggunakan untuk input dengan menggunakan Java I/O bisa menggunakan static buffer reader atau input stream reader ya. Tapi salah satu aja, yang satunya harus di remark. Kalau ini dia sepaket ada 2 baris ya. Jadi remarknya itu kalau lebih dari 1 baris udah Ibu ajarin ya kemarin ya, slash bintang ditutup dengan bintang slash. Seperti itu. Kalau mau pakai static buffer reader berarti ini dibuka remarknya. Kalau ngerimaknya hanya 1 baris bisa pakai double slash seperti ini. Ya, double slash. Kalau lebih dari 1 baris bisa slash bintang dan ditutup dengan bintang titik slash. Oke, itu yang tadi. Udah selesai yang ini ya. Sekarang kita lanjut, Ibu ada contoh satu lagi. Input circle. Kemarin kita belajar circle ya tentang lingkaran. Nah, sekarang kita bikin jadi programnya menjadi input. Nah, bisa menggunakan input Java I/O atau input dengan menggunakan kotak input dialog ya. Itu menggunakan komponen dari Java X titik swing. Berarti kita harus panggil dulu library-nya. Oke, yang pertama input circle box dulu ya. Nah, di sini kebetulan hanya ada satu kelas aja. Public kelas input underscore circle box, berarti ini sebagai kelas pengendalinya ya, karena di dalam kelas input circle box itu ada main method, ada fungsi utama. Oke, nilai pi-nya sudah kita inisialisasikan, sudah kita kasih nilai 3.14, lalu ada variabel radius tipenya double dan ada variabel warna tipenya string. Jangan lupa kita bikin fungsi input data dulu ya, input underscore dt ini fungsi untuk input data. Nah, di sini kita menggunakan kotak dialog. Nah, untuk menghitung luas lingkaran kan harus ada nilai jari-jarinya. Berarti kita harus input, masukkan jari-jari berapa angkanya. Nah, nanti pada saat kita input nilai jari-jari akan disimpan ke dalam variabel teks yang tipenya string. Jadi ingat, di Java itu semua variabel yang diinput akan dianggap sebagai string. Nah, kalau misalkan ternyata dia tipenya itu sebenarnya adalah integer atau double atau float, maka harus dikonversikan dari string ke integer. Seperti tadi, seperti yang sebelumnya, integer titik parseInt. Kalau tipenya jari-jari ini kan radius. Nah, radius itu kan aslinya di sini tipenya double, ya kan? Jadi, harus kita konversikan dari string ke double. Nah, yang ini ya. Radius sama dengan double titik parse double. Nah, ini kalian bisa kasih keterangan deh biar nggak lupa. Konversi tipe data string, konversi dari tipe data string ke tipe data double, ke double.
seperti itu. Perintahnya adalah double titik parse double. Jangan lupa double-nya itu huruf besar pada saat untuk mengkonversi. Nah, nilai yang sudah dikonversi ini nanti akan disimpan ke dalam variabel radius yang tipenya double. Oke, tadi pertama kita input nilai jari-jarinya itu disimpan ke dalam variabel teks yang tipenya string. Jadi harus kita konversikan dari string ke double, itu perintahnya adalah double titik parse double. Dalam kurung adalah variabel stringnya, yaitu variabel teks. Nah, setelah itu kita cetak jari-jari sama dengan, nah, yang kita input tadi ya, angkanya jari-jari sama dengan diambil nilainya dari variabel teks yang awal ya, yang belum dikonversi. Nah, kalau untuk dikonversi ini ke tipe aslinya, ke tipe double, karena nanti kan mau dibuat perhitungan. Nah, kita di sini bikin fungsi hitung luas, tipenya double. Nah, di sini kan harus radius ini nanti kan akan dihitung, ada operasi perhitungan perkalian, yaitu pi kali radius kali radius. Jadi nanti yang akan dihitung di sini adalah nilai dari si variabel radius tadi yang tipenya double, bukan nilai yang ada di teks ya. Kalau teks itu kan tipenya string, tidak bisa untuk operasi perhitungan. Nah, yang selanjutnya kita nginput warna menggunakan input dialog juga. Warna sama dengan warnanya. Nah, nanti akan mencetak warnanya sama dengan, nah, karena warna tipenya sudah string, maka langsung saja, nggak usah dikonversi, tidak perlu dikonversi lagi karena memang tipenya sudah string. Langsung saja warna sama dengan j option pane titik show input dialog dalam kurung warnanya. Jadi pada saat kita input warnanya apa, biru misalnya, nanti akan langsung kesimpan ke variabel warna. Karena dia tipe string, jadi langsung aja ya, nggak usah dikonversi seperti tadi yang radius. Lalu dicetak warna sama dengan ngambil nilainya value-nya itu dari si variabel warna. Setelah itu kita bikin fungsi untuk menghitung luas lingkaran ya, return pi kali radius kali radius. Nah, baru di bawah ini main functionnya, fungsi utamanya. Nah, di sini kita bikin objek yang namanya link. Kita panggil dulu kelasnya input circle box link sama dengan new input underscore circle box. Lalu setelah itu kita panggil metode input datanya, tapi panggil dulu objeknya link titik input data dalam kurung titik koma. Sistem out print learn ini tanda petik kosong buat lengkap satu baris. Nanti di sini kita cetak hasilnya adalah, kita buat garis luas lingkaran sama dengan, nah, luas lingkaran nanti akan diambil value-nya atau nilainya itu dari fungsi hitung luas. Panggil dulu objeknya link titik hitung luas. Warna lingkaran adalah link titik warna dari variabel warna. Sistem exit titik 0 untuk keluar dari aplikasinya. Oke, seperti itu. Coba kita tes ya. Compile dari sini bisa. Nah, ya, seperti ini. Masukkan jari-jari. Kita input jari-jarinya misalkan 20. Oke. Warnanya kuning misalnya. Oke. Nah, nanti akan tercetak seperti ini. Jari-jari sama dengan 20. Tadi warnanya kuning, hasilnya adalah luas lingkarannya 1256.0, warna lingkarannya kuning. Oke, seperti itu hasilnya. Bisa juga compile dari CMD. Ya, CMD berarti Java input circle input underscore, jangan lupa nih harus sama persis circle boxnya besar, box titik Java, enter. Sekarang kita run Java input circle box, sama aja ya hasilnya ya, misalkan 20, warnanya kuning. Nah, seperti ini sama. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk yang input menggunakan
kotak input dialog. Ya, kalian bisa coba sendiri. Nah, lihat contoh programnya di sini yang sudah Ibu jelaskan. Ibu nanti tidak akan memberikan source code-nya ya, karena kalau seperti itu kalian tinggal copy paste, ya kan? Di sini kalian harus mengetik sendiri, ya. Jadi nggak copy paste. Nah, nanti Ibu kasih video rekamannya aja. Oke. Nah, ini contoh yang input circle box. Terus yang input circle ini adalah menggunakan Java I/O. Nah, tadi kan kalau menggunakan Java I/O menggunakan static buffer reader input atau input stream reader ya, bisa salah satu ya. Nah, jangan lupa kalau menggunakan Java I/O ini ya, sintak throws IO exception-nya harus diketikkan di samping fungsi input datanya. Di sini fungsi input datanya namanya input underscore dt. Nah, throws IO exception ya, untuk menangkap kesalahan. Nah, di sini sama, masukkan jari-jari. Tapi di sini perintahnya menggunakan input readline untuk menyimpan, untuk menginput nilai string untuk menginput ke dalam variabel string, maksudnya input titik readline. Nah, variabel stringnya adalah text 1. Lalu kita konversi sama kayak tadi. Kita simpan ke dalam radius, nilainya itu kita konversi dari string ke double, perintahnya double titik parse double dalam kurung variabel stringnya yaitu text 1. Sama ya, cara konversinya sama. Kalau tipe double, double titik parse double. Kalau tipenya integer, integer titik parse in, D-nya huruf besar. Kalau integer, I-nya huruf besar. Kalau tipenya float, float titik parse float, F-nya juga huruf besar. Lalu kita input warnanya. Karena warna tipenya udah string, berarti nggak perlu dikonversi. Warna sama dengan input titik readline. Langsung aja seperti ini. Terus ini fungsi hitung luas untuk menghitung luas lingkarannya. Nah, di bawah adalah metode main-nya atau fungsi utamanya. Jangan lupa throws IO exception. Di sini kalian harus ketikkan. Seperti biasa bikin objek link, ya kan? Terus panggil fungsi input function input datanya, tapi panggil dulu objeknya ya. Link titik input data dt. Nah, baru setelah itu kita cetak, kita bikin bikin buat nanti tampilannya adalah seperti ini. Hasilnya adalah ini bebas ya, kalian mau kreasiin seperti apa. Luas lingkaran diambil dari fungsi hitung luas, panggil objeknya dulu, link titik hitung luas, dan warna lingkaran dari, nah ininya sama ya, perintah untuk memanggilnya di sini sama untuk memanggil fungsinya. Yang membedakan antara input menggunakan Java Swing dan Java I/O adalah ini. Kalau Java Swing menggunakan kotak input dialog, show input dialog. Kalau Java I/O di sini menggunakan buffer reader input atau input stream reader, seperti itu. Dan ada ini ya, sintaks throw IO exception harus diletakkan di samping metode inputnya dan di metode main-nya. Jangan lupa. Itu saja perbedaannya. Nah, kita bisa coba ini untuk yang menggunakan input Java I/O. Nah, masukkan jari-jari ya, 20. Warnanya biru. Hasilnya adalah seperti ini ya, yang tadi kita input luas lingkarannya dia langsung ngitung, warnanya adalah tadi kita input biru. Bisa juga dari CMD, sama aja. Oke. Pokoknya banyak cara ya. Jadi kalau misalkan di input dari JCreator error, kalian bisa coba pakai CMD. Biasanya kalau pakai CMD dia lebih stabil, nggak error. Tapi kalau misalkan di Java JCreator yang nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya udah nggak apa-apa. Sama aja hasilnya. 30 merah misalnya. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, ini kalian harus ketik ya, kalian buat programnya seperti ini, jangan sampai salah ya sintaknya ini ya, buffer reader input, input stream reader. Nanti bedanya itu aja sih, Java I/O sama Java Swing. Ini di fungsi utama tinggal dipanggil fungsinya. Nah, itu
contoh yang untuk input circle. Nah, Ibu udah contoh satu lagi nih, input data barang. Nah, di sini pakai Java Swing. Pakai kotak input dialog. Nah, di sini ada variabel harga pokok, jumlah beli dan bayar. Semua tipenya integer. Nah, coba kalian perhatikan. Tapi di sini kita juga menggunakan contoh konstruktor ya. Ada fungsi konstruktor ya di sini ya. Nih, fungsi konstruktor itu kan adalah fungsi yang sama dengan nama kelasnya, ya kan? Ini fungsi konstruktornya di sini barang cons, kelasnya juga barang cons. Nah, ini fungsi konstruktor nih. Kalau fungsi konstruktor pada saat di method main tidak usah dipanggil lagi nama fungsinya. Tuh, ya kan? Pada saat membuat objek, dia langsung otomatis dipanggil fungsi konstruktornya. Langsung saja kita panggil nama fungsi yang lain, input jumlah, objek, nama objeknya pro1 titik input YML, dan di sini ada function cetak. Di sini ada 4 fungsi ya. Di kelas barang cons ini ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi konstruktor barang cons untuk memberikan nilai harga awal untuk harga pokok yaitu 10.000. Lalu ada fungsi input data, input jumlah di sini namanya untuk input datanya menggunakan show input dialog. Dan yang satu lagi adalah jumlah beli, YML beli. Yang satu lagi adalah, maksudnya di sini ada fungsi input YML dan fungsi cetak dan fungsi utama. Fungsi input YML adalah untuk input data ya, seperti ini menggunakan kotak input dialog. Nanti ada bacaan jumlah produk yang dibeli, ada berapa. Nah, nanti akan dikonversikan dari tipe string ke integer karena di sini tipenya integer ya. Lalu fungsi cetak itu adalah untuk menghitung harga bayarnya, harga pokok kali jumlah beli. Nah, terus di sini yang dicetak adalah harga pokok produk sama dengan berapa, ngambil dari harga pokok, jumlah yang dibeli, ngambil dari JML beli, dan jumlah bayar, ngambil dari variabel bayar. Nah, di method main hanya tinggal memanggil fungsi input JML dan cetaknya saja. Oke, kita coba seperti apa hasilnya. Nah, komplit. Oh ya, yang untuk fungsi konstruktor ini nanti dia akan tercetak di layar ada bacaan seperti ini, baris ini memanggil fungsi konstruktor, maksudnya untuk menandakan bahwa itu fungsi konstruktornya sudah dipanggil. Execute. Tuh, baris ini memanggil fungsi konstruktor. Jumlah produk yang dibeli misalkan 5. Oke. Nah, harga pokok produknya 10.000 tadi kan. Sudah kita masukkan nilainya. Atau bisa juga nih kalau mau di-input boleh. Nih. Karena ini udah ditentukan ya di programnya. Jumlah yang dibeli adalah 5 barangnya. Jadi jumlah bayarnya 10.000 kali 5 5.000. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalian akan Ibu berikan tugas. Tugas yang pertama adalah coba kalian buat yang barang cons ini dengan menggunakan metode Java I/O untuk cara inputnya. Itu tugas yang pertama. Nah, tampilannya sama seperti tadi, input jumlah produk yang dibeli tapi menggunakan Java I/O. Ya. Lalu tugas yang kedua, kalian coba buat program. Nah, hasil tampilannya adalah seperti ini. Java, perhatikan ya, Java C barang, lalu Java barang, input data barang. Nanti akan ada judul input data barang, lalu kita input kode barang, misalkan 001. Nah, ini kebetulan inputnya menggunakan kotak dialog ya, menggunakan Java Swing. Oke. Nama barang. Nanti pada saat kita input kode barang di kotak dialog ini, dia akan tercetak juga di layar. Kode barang 001.
Nama barang misalkan meja. Oke. Nah, kan tercetak juga di layar monitor nama barang sama dengan meja. Jumlah barang misalnya 20. Oke. Jumlah barang 20. Nah, harga satuan 150.000 dan harga totalnya itu adalah berarti 20 kali 150.000 berarti berapa nih? 3 juta, seperti itu. Jadi nanti kalian buat program tampilannya adalah seperti ini ya. Nanti ada ketentuannya. Jika jumlah barangnya lebih dari 20, maka harganya adalah 150.000. Kalau misalkan jumlah barangnya di bawah 20, harganya 100.000. Oke, kita coba lagi ya. Devasi, Java barang, input data barang 002, nama barang kursi, jumlah barang tadi 20 ya, atau kalau 50. Nah, kalau jumlah barangnya 50 itu 100. Oh, berarti gini. Maaf tadi Ibu salah. Berarti bikin ketentuannya jumlah barang. Kalau jumlah barangnya itu 50 ke atas termasuk 50, itu harga satuannya hanya 100.000. Ya, harga satuan 100.000, harga total berarti kan 100.000 kali 50 ya, 5 juta. Tapi kalau jumlah barangnya itu di bawah 50, ya, lebih kecil dari 50, maka harga satuannya adalah 150.000 ya. Jadi kalian bikin pakai kondisi if, pencabangan. If jumlah barang seperti itu ya, dulu algoritma udah belajar kan ya semester 1. Nah, pakai fungsi if, pencabangan ya, if then else. If jumlah barangnya lebih besar sama dengan 50, 50-nya termasuk, maka harga satuannya adalah 100.000. Else berarti harga satuannya kalau kurang dari 50 adalah 150.000. Tampilannya adalah seperti ini keluarnya, menggunakan kotak input dialog ya. Atau misalkan kalian mau buat menggunakan Java I/O juga boleh, terserah ya. Boleh menggunakan kotak input dialog, misalkan menggunakan Java I/O misalkan kalian merasakan itu lebih mudah, boleh. Tapi kalau misalkan mau menggunakan kotak input dialog Java Xwing kayak tadi, boleh juga. Salah satu aja ya. Oke, itu aja tugasnya. Nanti akan Ibu buat di tugas kuliah ya di Classroom. Soalnya, oke, seperti itu materinya untuk malam ini. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.